Lapor Pak Purbaya dibuka. 15.933 aduan masuk dalam 2 hari. Survei Capres 2029 mengejutkan. Prabowo ganas di 40,6%. Deddy Mulyadi geser Anies, Gibran. Daftar 8 Presiden RI paling kaya. Harta triliunan, siapa yang paling tajir? Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Menkeu Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan kanal pengaduan, Lapor Pak Purbaya, via WhatsApp dan langsung diserbu 15.933 laporan hanya dalam 2 hari. Salah satu aduan viral menyoroti pegawai bea cukai yang nongkrong di Starbucks saat jam kerja dengan seragam dinas. Purbaya merespons tegas dengan ancaman pemecatan bagi pegawai yang melanggar disiplin. Program ini menandai keseriusan pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi dan pelanggaran etika di lingkungan Kemenkeu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru saja meluncurkan saluran pengaduan resmi via WhatsApp bernama Lapor Pak Purbaya pada Rabu, 15 Oktober 2025. Dan hasilnya sungguh fantastis. Hanya dalam 2 hari pertama, Menkeu Purbaya melaporkan bahwa mereka telah menerima jumlah laporan yang sangat tinggi, 15.933 pesan WhatsApp. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan dan keresahan masyarakat terkait layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan ini dibuka untuk mencegah perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, DJP, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, yang berpotensi mengarah pada pemerasan atau tindakan ilegal lainnya. Kasus whistleblower pegawai Starbucks. 1 contoh pengaduan yang viral. Menkeu Purbaya bahkan membagikan contoh spesifik pengaduan yang masuk kepada media, dan salah satunya langsung menjadi sorotan publik, kasus pegawai bea cukai yang nongkrong di Starbucks. Laporan whistleblower. Laporan tersebut berasal dari seorang wira swasta yang resah melihat seorang pegawai bea cukai sering terlihat nongkrong di gerai Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari. Isi aduan, pegawai tersebut dilaporkan sering membicarakan bisnis aset dan kiriman mobil yang diduga miliknya sendiri saat jam kerja dan mengenakan seragam dinas. 2 respon langsung dan peringatan keras. Menanggapi laporan ini, Menkeu Purbaya langsung menunjukkan ketegasannya. Ini akan kami tindak ya, tegasnya. Purbaya juga mengirimkan peringatan keras kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, jangan nongkrong di tempat seperti Starbucks saat jam kerja, apalagi dengan mengenakan seragam dinas. Ancaman tindakan tegas dan pemecatan. 1. Membuktikan keseriusan pemimpin baru. Langkah cepat Menkeu Purbaya yang menjabat baru ini menunjukkan bahwa ia serius dengan agenda bersih-bersih mafia di bea cukai dan pajak, seperti yang ia sampaikan sebelumnya. Ancaman yang ia lontarkan sangat eksplisit. Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks. Mereka masih gak peduli dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam, tegas Purbaya. Ancaman pemecatan dan mempersulit karir adalah pesan yang jelas bahwa era toleransi terhadap perilaku yang mencoreng institusi telah berakhir. 2 tujuan utama bilik pengaduan. Pembentukan bilik pengaduan ini direncanakan sejak minggu pertama Purbaya menjabat, dan tujuannya bukan hanya menangkap mafia besar, tetapi juga menindak perilaku disiplin kecil yang dapat menjadi bibit korupsi dan pemerasan. Kehadiran seragam dinas saat melakukan kegiatan yang melanggar etika publik menjadi simbol utama yang ingin ia berantas. Respons 15.933 aduan dalam 2 hari menunjukkan betapa haus dan bersemangatnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam reformasi birokrasi, khususnya di lembaga-lembaga yang sering dianggap rawan korupsi. Kasus pegawai Starbucks mungkin terlihat sepele, tetapi ini adalah representasi dari arogansi dan pelanggaran etika yang ingin diberantas oleh Menkeu Purbaya. Ketegasan Menkeu Purbaya kini diuji. Akankah janji pemecatan ini benar-benar dilaksanakan pada hari Senin? Survei Poltreking Indonesia menunjukkan dominasi Prabowo Subianto dengan elektabilitas 40,6%, disusul Deddy Mulyadi 9,1%. Dalam simulasi tertutup, Prabowo hampir tembus 50%, sementara Deddy naik signifikan hingga 17,1%.
Fenomena ini menegaskan kekuatan petahana dan munculnya Deddy sebagai kuda hitam potensial di Pilpres 2029. Meskipun pemilihan presiden masih jauh, Lembaga Survei Poltreking Indonesia telah merilis data awal elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2029. Survei yang dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025 ini melibatkan 1.220 responden dengan margin of error PM29 pada tingkat kepercayaan 95. Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda, memaparkan hasil ini dalam 4 skema, top of mind, simulasi semi terbuka, simulasi 10 nama, dan simulasi 3 nama. Hasilnya menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari presiden petahana, namun juga munculnya nama-nama kejutan. Bagian 1. Dominasi Prabowo di skema top of mind. Prabowo Subianto, 40,6%. Deddy Mulyadi, 9,1%. Anies Baswedan, 4,4%. Gibran Rakabuming Raka, 2,9%. Ganjar Pranowo, 1,7%. Joko Widodo, 1,2%. Agus Harimurti Yudhoyono, 0,6%. Megawati Soekarnoputri, 0,3%. Susilo Bambang Yudhoyono, 0,1%. Surya Paloh, 0,1%. Rocky Gerung, 0,1%. Mahfud MD, 0,1%. Hovifah Indar Parawansa, 0,1%. Basuki Cahayapurnama, 0,1%. Tidak tahu, tidak jawab, 38,6%. Prabowo, angka 40,6% menunjukkan brand awareness dan elektabilitas Prabowo sebagai presiden petahana sangat tinggi di benak publik, jauh melampaui tokoh lainnya. Deddy Mulyadi, yang mengejutkan adalah posisi kedua, ditempati oleh Deddy Mulyadi dengan 9,1%, jauh mengungguli mantan calon presiden dan wakil presiden. Jatuhnya tokoh lama, nama-nama besar Pilpres sebelumnya seperti Anies, 4,4%, Gibran, 2,9%, dan Ganjar, 1,7%, terlihat melemah drastis setelah tidak lagi berada di panggung Pilpres. Bagian 2, perbandingan di skema simulasi. 1. Simulasi semi terbuka versus simulasi 10 nama. Ketika nama-nama disodorkan, elektabilitas Prabowo dan Deddy Mulyadi kembali menguat, menunjukkan tingkat kesukaan publik yang tinggi terhadap keduanya. Prabowo Subianto, angka Prabowo naik dari 40,6%, top of mind, menjadi 48,5%, semi terbuka, dan 49,1%, 10 nama. Ini menunjukkan elektabilitasnya mendekati 50%. Deddy Mulyadi, elektabilitasnya juga melonjak signifikan, dari 9,1% menjadi 15,7%, semi terbuka, dan 17,1%, 10 nama. Peningkatan ini menegaskan Deddy Mulyadi adalah kuda hitam potensial di Pilpres 2029. Prabowo Subianto, 59,1%. Anies Baswedan, 9,9%. Gibran Rakabuming Raka, 7,5%. Tidak tahu, tidak jawab, 23,5%. Bagian 3. Mengapa tokoh lama melemah? 1. Tantangan tokoh non-petahana. Data ini memberikan beberapa insight penting tentang dinamika politik pasca Pilpres. Efek petahana, Prabowo mendapatkan bos besar dari statusnya sebagai presiden. Angka 40% di top of mind adalah modal politik yang sangat besar. Hilangnya panggung. Tokoh-tokoh yang sebelumnya menjadi headline seperti Ganjar dan Anies kini harus berjuang keras mendapatkan kembali spotlight. Angka elektabilitas mereka yang rendah menunjukkan mereka kesulitan mempertahankan momentum tanpa panggung Pilpres 2024. Gibran, meskipun menjabat wakil presiden, elektabilitas Gibran, 29% top of mind, relatif rendah dibandingkan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa dukungannya sangat terikat pada figur presiden saat ini. Survei Poltreking ini adalah wake-up call bagi para elit politik. Pilpres 2029 menunjukkan bahwa Prabowo berada di posisi yang sangat nyaman, sementara Deddy Mulyadi menjadi fenomena menarik yang harus diwaspadai. Tokoh-tokoh lama harus segera menemukan panggung politik baru untuk menaikkan kembali elektabilitas mereka sebelum terlambat. Menurut Anda, apakah angka Deddy Mulyadi ini nyata? Atau hanya fenomena lokal Jawa Barat yang kebetulan terwakili kuat dalam survei?
Dan mampukah tokoh seperti Anies dan Ganjar bangkit kembali untuk menantang dominasi Prabowo? Sejak kemerdekaan, Indonesia telah dipimpin 8 presiden dengan kekayaan yang sangat beragam dari klaim ratusan miliar dolar hingga laporan miliaran rupiah. Soekarno disebut punya aset fantastis di Swiss, Soeharto dikaitkan dengan transfer miliaran dolar, sementara Gus Dur tercatat hanya 3,49 miliar rupiah di LHKPN. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, Republik Indonesia telah dipimpin oleh 8 figur pemimpin besar. Mulai dari proklamator Soekarno hingga presiden terpilih, Prabowo Subianto. Di balik kepemimpinan dan kebijakan mereka, ada satu sisi yang selalu menarik perhatian publik, kekayaan pribadi. Dari daftar 8 presiden ini, ada perbedaan yang sangat mencolok. Ada yang tercatat memiliki harta triliunan rupiah, sementara sebagian lainnya hanya miliaran. Siapa di antara 8 pemimpin ini yang memiliki harta paling tinggi? Perbandingan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal sejarah, mulai dari klaim koran Austria tentang miliaran dolar Soekarno, hingga harta triliunan yang tercatat resmi di LHKPN Presiden saat ini. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membedah daftar kekayaan para presiden RI dari masa ke masa, berdasarkan data resmi LHKPN dan catatan berbagai media internasional. Simak sampai akhir untuk mengetahui siapa yang paling kaya di antara para pemimpin negara kita. 2 Orde Lama, kekayaan dalam misteri dokumen asing. Memulai daftar ini, kita masuk ke era yang datanya masih diselimuti misteri dan klaim media internasional, yaitu era Orde Lama dan Orde Baru. 1. Presiden Soekarno, belum ada data resmi LHKPN untuk proklamator. Namun, koran Austria Kronen Zeitung pernah membuat klaim sensasional pada tahun 2012, menyebut Soekarno memiliki aset hingga 180 miliar AS dolar yang tersimpan di Union Bank of Switzerland, UBS. Angka ini, jika dikonversi ke rupiah, jauh melampaui kekayaan siapapun di daftar ini. Meskipun klaim ini sulit diverifikasi, koran tersebut adalah rujukan sejarah yang signifikan di Austria. 2. Presiden Soeharto, kekayaan presiden kedua juga datang dari klaim lembaga asing. The United States Treasury pada tahun 1998 mendeteksi perpindahan dana 9 miliar AS dolar milik Soeharto ke Austria setelah ia lengser. Lembaga keuangan internasional, Time Warner Inc., bahkan menyebut harta Soeharto mencapai kisaran 15 miliar AS dolar. Angka ini mencakup transfer dana dari Swiss ke Austria. Penting dicatat, meskipun angka-angka ini tidak berasal dari laporan resmi Indonesia, klaim miliaran dolar dari 2 presiden pertama menunjukkan besarnya skala kekayaan yang diyakini tersimpan di luar negeri pada era tersebut. Era reformasi awal, hak cipta dan giro. Kita beralih ke era transisi reformasi, di mana data mulai terekam lebih formal, meskipun seringkali masih bergantung pada laporan media. 3. Presiden B.J. Habibie, Far Eastern Economic Review pernah melaporkan harta B.J. Habibie sekitar 60 juta AS dolar. Sumber utama kekayaannya diklaim berasal dari hak kekayaan intelektual, haki, dan bisnis teknologi yang dibangunnya. Menariknya, Globe Asia juga mencatat kekayaan kedua anak beliau yang mencapai 250 juta AS dolar, bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie. Ini menunjukkan kekayaan yang berbasis pada inovasi dan teknologi, berbeda dari 2 presiden sebelumnya. 4. Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur menjadi yang pertama memiliki data resmi LHKPN. Pada tahun 2001, kekayaannya tercatat sebesar 3,49 miliar rupiah. Harta ini berasal dari tanah dan bangunan, transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas. Secara nominal rupiah, Gus Dur tercatat memiliki harta paling rendah di antara semua presiden yang datanya terekam LHKPN. 5. Presiden Megawati Soekarno Putri, LHKPN 2014 mencatat kekayaan Megawati sebesar 96,16 miliar rupiah. Kekayaan beliau terdiri dari tanah dan bangunan, transportasi, surat berharga, hingga kas. Kepala negara era modern, SBY, Jokowi, dan LHKPN. LHKPN menjadi alat ukur utama di era ini, mencerminkan transparansi yang semakin meningkat, meskipun dengan metodologi yang berbeda dari klaim media internasional. 6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY LHKPN 2014 menunjukkan harta presiden ke-6 RI ini mencapai 13,98 miliar rupiah.
Harta tersebut terdiri dari transportasi, tanah dan bangunan senilai 5 miliar rupiah, serta giro dan kas. Secara nominal, SBY tercatat jauh di bawah Megawati di era yang sama. 7. Presiden Joko Widodo. Jokowi menunjukkan tren peningkatan kekayaan. Dalam LHKPN 2023, Jokowi memiliki kekayaan 95,8 miliar rupiah, naik dari 82,3 miliar rupiah pada tahun 2022. Sumber kekayaan terbesarnya adalah 20 bidang tanah dan bangunan senilai 74,1 miliar rupiah, sisanya berupa kendaraan, 8 unit, dan kas. Presiden terkaya di LHKPN, Prabowo Subianto. Dan kini, kita sampai pada presiden saat ini, yang secara resmi di LHKPN tercatat sebagai presiden dengan harta paling tinggi, Prabowo Subianto. 8. Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2023, harta Prabowo Subianto tercatat mencapai 2,04 triliun rupiah. Angka ini menjadikan beliau sebagai Presiden RI yang kekayaannya menembus angka triliunan rupiah dalam catatan LHKPN resmi. Komposisi kekayaan Prabowo sangat unik. Surat berharga, ini adalah porsi terbesar, mencapai 1,7 triliun rupiah, yang sering dikaitkan dengan investasi di perusahaan-perusahaan besar. Tanah dan bangunan, senilai 275,3 miliar rupiah. Alat transportasi, senilai 1,2 miliar rupiah, termasuk Toyota Alphard dan Lexus Jeep. Kekayaan Prabowo, yang berakar dari bisnis dan investasi yang besar, menempatkan beliau jauh di atas presiden-presiden lain yang kekayaannya tercatat resmi dalam satuan miliar rupiah. Setelah membedah daftar kekayaan 8 presiden RI, kita dapat menarik kesimpulan yang menarik. Presiden terkaya, klaim internasional Soekarno, dengan klaim aset 180 miliar AS dolar, walaupun tidak terverifikasi resmi. Jika klaim ini benar, Soekarno jauh melampaui siapapun. Presiden terkaya, LHKPN resmi Prabowo Subianto, dengan kekayaan 2,04 triliun rupiah, didominasi oleh surat berharga. Presiden termiskin, LHKPN resmi Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dengan harta 3,49 miliar rupiah pada tahun 2001. Perbedaan kekayaan ini mencerminkan tidak hanya latar belakang pribadi para pemimpin apakah mereka berasal dari kalangan militer, teknokrat, politisi, atau pengusaha tetapi juga perbedaan era pengukuran, dari klaim media asing yang sensasional di era Orde Lama, hingga LHKPN yang semakin transparan di era reformasi. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah akal sehat yang bekerja di ruang publik. Serta politik adalah seni memperjuangkan kebaikan bersama. Pengamat politik Rocky Gerung.